2013 dari survei yang dilaksanakan oleh BPS, dan data ini tidak dikumpulkan melalui FGD. Ya. Tingkat kesempatan kerja Provinsi Gorontalo, hasil data tahun 2022 dari dokumen ya, diperoleh angka sebesar 97,42. Bapak Ibu, ada tanggapan? Atau saya boleh lanjut? Masih ada 10 indikator yang masih kita akan bahas. Lanjut ya, saya izin lanjut. Indikator 13, akses masyarakat terhadap informasi publik. Ya, data atau informasi yang diperlukan. Indikator akses dan diseminasi informasi pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi. Indikator ini bersumber dari Komisi Informasi Pusat dan tidak dikumpulkan melalui FGD. Indikator akses dan diseminasi informasi pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Gorontalo, capaian coding 2022 dari dokumen sebesar 82,22. Berikutnya, indikator 14, kesetaraan dalam pelayanan dasar provinsi. Ya. Data atau informasi yang diperlukan ya, adalah proporsi penduduk dengan akses pada layanan dasar meliputi air minum, sanitasi dasar, fasilitas penyihatan dasar, APM, SD sampai dengan SMA di level provinsi. Data yang diperoleh, proporsi penduduk dengan akses layanan dasar Provinsi Gorontalo, capaian di coding 2022 dari dokumen sebesar 70,01. Indikator ini sumbernya dari data BPS dan tidak dikumpulkan melalui forum focus group discussion. Itu indikator 14. Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan? Kesetaraan dalam pelayanan dasar. Oke, kita masuk ke aspek terakhir ya, aspek ketiga. Ada 8 indikator. Ada 8 indikator yang ya menjadi indikator untuk aspek kapasitas lembaga demokrasi. Keberlangsungan demokrasi yang baik sangat tergantung pada kapasitas lembaga yang ada. Aspek kapasitas lembaga demokrasi mengukur kinerja lembaga-lembaga demokrasi, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, penyelenggara pemilu, dalam menginternalisasi baik prosedural dan substantif upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan. Sekali lagi ada 8 indikator. Yang pertama sebagai indikator yang ke-15 dalam ID adalah kinerja lembaga legislatif. Kemudian kinerja lembaga yudikatif, netralitas penyelenggara pemilu, putusan pengadilan tata usaha negara terkait kebijakan pejabat pemerintah, jaminan pemerintah atau pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat, transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN atau APBD oleh daerah, kinerja birokrasi dalam pelayanan publik dan pendidikan politik pada kader parpol. Ya, ini nanti. Oke, kita masuk ke indikator 15, Bapak Ibu. Kinerja lembaga legislatif. Data atau informasi yang diperlukan adalah persentase peraturan daerah yang disahkan terhadap target Propemperda, program pembentukan peraturan daerah ya. Program pembentukan peraturan daerah. Data yang diperoleh, persentase perda yang disahkan terhadap target Propemperda Provinsi Gorontalo dari capaian review dokumen tahun 2022 yang bersumber dari Sekretariat DPRD Provinsi, Pak, itu sebesar 53,33. Oke, ini data yang terkumpul. Target program pembentukan peraturan daerah ada 15, tercapai atau disahkan, jumlah perda yang disahkan itu 8 ya. 8 ada perda nomor 1 sampai dengan 8 tahun 2022.
Saya ingin mendengarkan tanggapan dari sekali lagi Sekretariat DPRD Provinsi. Apakah ada tambahan dari yang saya sampaikan, Bapak? Silakan Pak Kristianto Ahmad. Ini Pak, jadi data juga di kami mungkin sudah sesuai, karena di perhelatan 2022 dari total 15 perda yang diatur dalam Propemperda, 3 adalah merupakan kumulatif terbuka. Kumulatif terbuka itu adalah APBD, dan kemudian sisanya 12 adalah merupakan usul inisiatif dari DPRD dan juga Gubernur. DPRD di dalam pengusulan inisiatif di 2022 kurang lebih sebanyak 5 usul ranperda, dan kemudian sisanya adalah merupakan usul dari inisiatif eksekutif yang dalam hal ini adalah merupakan dari usul OPD teknis. Jadi data di kami mudah-mudahan sama dengan apa yang disampaikan Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Kristianto Ahmad. Terkonfirmasi ya, datanya sudah sesuai. Saya masih ingin menanyakan ke rekan-rekan dari partai, mungkin akan melengkapi atau menambahkan informasi yang ada. Oke. Sudah cukup. Dari Partai Nasdem mungkin ada yang ingin ditambahkan? Dari target Propemperda, mungkin saya agak mundur Pak, terkait dengan indikator indeks demokrasi Indonesia. Ada 2 indikator yang dianggap rendah, termasuk tadi kinerja legislatif dan pendidikan politik. Saya fokus di situ Pak, sesuai dengan keterwakilan saya di sini. Barangkali kalau untuk Partai Nasdem, kalau untuk pendidikan politik itu setiap tahun dilaksanakan. Dan kebetulan juga bukan saja di PDIP, kalau di Partai Nasdem juga ada juga sekolahnya Pak, yaitu ABN, Akademi Bela Negara. Cuman mungkin dari partai-partai lain ini yang mungkin yang belum ada sekolah, sehingga ini juga ketika diakumulasi agak rendah mengenai tentang pendidikan politik. Kemudian menyangkut partisipasi yang tadi juga agak rendah. Ini kalau menurut saya, sedangkan pemilihan terbuka bagi anggota DPR masih juga tingkat kinerja DPR itu rendah, apalagi kalau tertutup. Ini kalau menurut penilaian saya. Cuma alhamdulillah MK sudah memutuskan tetap tertutup. Bayangkan saja, tetap terbuka. Bayangkan saja kalau tertutup Pak, pasti partisipasi pemilih ini akan menurun. Kalau tertutup pasti akan menurun Pak. Karena apa? Kalau tertutup, di situ ada hak-hak rakyat, hak demokrasi maupun hak kedaulatan rakyat itu digoreng. Nah, ini yang mungkin barangkali akan membuat rakyat marah sehingga partisipasinya akan menurun. Jadi itu saja dari saya Pak. Mungkin kalau masalah partai kami itu ada sekolahnya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Karnain Harmain dari Partai Nasdem. Ya. Untuk indikator 15 kinerja lembaga legislatif, oh ya, ada tambahan dari Pak Malik dari Gorontalo Pos. Silakan. Ya. Mungkin saya ingin agak tertarik juga mencermati indikator yang ke-15 ini, karena memang saya cukup lama liputan di DPRD. Jadi kalau soal kita lihat ada target Propemperda dari 15 yang bisa dibahas hanya 8, memang
kalau kita cermati memang selama ini memang dari sisi kinerja legislasi memang agak lemah juga untuk pencapaian target Propemperda. Jadi ini memang dari periode ke periode memang tidak pernah tercapai pembahasan untuk penuntasan target Propemperda. Itu baru dari hal yang pertama. Hal yang kedua, soal efektivitas perda yang dihasilkan. Jadi memang saya melihat memang selama ini banyak perda yang memang belum maksimal. Bahkan ada perda yang sudah dibahas, baru saja dibahas, tiba-tiba sudah mau direvisi. Misalnya ada perda soal perda miras. Itu kalau tidak salah itu baru dibahas 2016 atau 2017, tapi sekarang sudah ingin direvisi. Jadi ini mencerminkan bahwa memang proses pembahasan perda memang tidak maksimal. Yang ketiga soal partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan berkaitan dengan penyusunan perda. Di sini saya melihat memang agak belum maksimal, karena harusnya konsultasi publik berkaitan dengan penyusunan perda itu harusnya lebih gencar dilakukan pada saat sebelum penyusunan perda. Tapi yang terjadi itu justru sosialisasi itu justru nanti setelah perda dilahirkan. Jadi sehingga saya melihat bahwa perda-perda yang dilahirkan ini memang mungkin banyak yang tidak sejalan, mungkin belum sepenuhnya mengakomodir apa yang menjadi keresahan atau aspirasi dari masyarakat. Mungkin itu dari saya. Oke. Ini tambahan dari Pak Ahmad Malik ya. Terima kasih Pak untuk tambahannya. Silakan Pak Yunan Ya, dari Bapak PDIP. Pak Pras, Silakan. saya coba meluruskan dan menginformasikan di mana dari Nasdem tadi Pak Harmain menyatakan sudah ada keputusan proporsional tertutup dan terbuka. Hari ini belum ada Pak. Mungkin Pak Harmain salah informasi ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Yunan ya untuk informasi tambahannya ya. Oke, Bapak Ibu, masih di indikator 15, saya masih membuka kalau ada yang ingin memberikan tanggapannya, saya persilakan Pak Bahrin dari LSM Lensa Bangsa. Ya, makasih. Terkait dengan indikator 15 ya. Ya, betul. Bahwa ada capaian target daripada perda yang disahkan oleh DPR itu ada 8, saya kira ini sudah cukup bagus sebenarnya. Karena bagi saya dan mungkin bagi sebagian kita juga menganggap bahwa kinerja DPR itu tidak hanya membuat aturan sebenarnya. Itu makanya saya kira terlalu kecil DPR ketika kinerjanya diukur hanya sebatas mengesahkan seberapa banyak aturan yang disahkan. Iya. Kan perda atau aturan lainnya itu tergantung kebutuhan. Apa daerah membutuhkannya, apa masyarakat membutuhkannya. Sehingga bagi saya bukan suatu target yang harus dikejar. Kalau memang itu kebutuhan ya oke. Tapi kalau bukan sebuah kebutuhan yang harus diproduk ya maka tidak perlu dikejar bahwa dia harus tercapai target itu. Yang penting seperti yang disampaikan oleh Pak yang dari Gorontalo Pos tadi, yang aspek kelemahannya adalah pada soal sosialisasi. Perda ini biasanya disosialisasikan setelah pasca disahkan. Itu problemnya. Memang pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan melalui naskah akademik, ada melalui penelitian aspek yuridisnya, historisnya dan historisnya dan sebagainya. Tetapi saya kira perlu ada sosialisasi pra pengesahan. Itu penting untuk memperoleh masukan dari masyarakat. Kemarin waktu reses saya sampaikan pada salah seorang anggota DPR Pak Yanto Pateda, reses tentang terkait perda nomor berapa saya lupa itu, sampaikan bahwa harusnya perda itu disosialisasikan sebelum pra pengesahan, sebelum dilakukan paripurna di DPR, sehingga kemudian bisa ada masukan masyarakat, bisa menyerap aspirasi terkait dengan pelaksanaan perda. Karena
biar bagaimanapun peraturan perundang-undangan itu akan efektif ketika dia tidak bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat. Itu yang penting. Saya kira di situ Pak yang problemnya. Kalau dari kemarin ini indikatornya juga bagi saya agak sedikit bermasalah, karena yang diukur kinerja DPR itu hanya pada soal serba besar DPR memproduk peraturan perundang-undangan, padahal tidak. Banyak sekali kerja-kerja DPR yang harusnya itu perlu kita berikan apresiasi, dan itu bisa diukur sebagai bagian daripada indeks demokrasi Indonesia di Gorontalo. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahrin ya. Ini ada unsur usulan juga ya. Ya. Oke. Terima kasih. Nanti akan menjadi catatan ya dari FGD hari ini, usulan yang disampaikan oleh Pak Bahrin. Bapak Ibu, apakah ada yang masih ingin tambahkan? Saya persilakan Pak Kristianto Ahmad dari Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo. Terima kasih Pak Frans. Kami juga menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Bahrin tadi. Kami memang sudah demikian realita yang ada, bahwa indeks yang diukur dalam presentasi hanyalah dalam aspek fungsi legislasi, padahal DPRD itu memiliki 3 fungsi: legislasi, budgeting, dan pengawasan. Justru yang 2 ini, budgeting dan pengawasan, tidak menjadi salah satu indikator yang mungkin diukur. Kalaupun diukur, tadi penyampaian saya terkait dengan aspirasi yang sudah dibuktikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat menyampaikan aspirasinya sudah 100%, dan dibuktikan juga bahwa seluruh aspirasi setiap tahunnya itu sampai dengan ribuan. Dan kami juga memiliki aplikasi yang ada di internal Sekretariat DPD yang sudah melakukan fungsi-fungsi membackup daripada aspirasi masyarakat. Dan kemudian juga terkait dengan sosialisasi Perda, ini juga sebagai gambaran dan informasi bahwa memang sosialisasi Perda ini memang diakui bahwa dilakukan sosialisasi itu pada saat setelah disahkan Perda. Memang dalam tahapan penyusunan Ranperda itu, tadi juga sudah disampaikan Pak Bahri, bahwa ini berangkat dari aspek kebutuhan yang ada di masyarakat, dan ini ukurannya adalah FGD dan sebagainya. Jadi sebelum melakukan dan mengusulkan Perda, itu diukur dengan indeks kebutuhan di masyarakat dulu. Kemudian kita lakukan FGD. Setelah itu, sebelum diusulkan dalam paripurna, kita melakukan mengirim data file di Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan paling tidak ada evaluasi awal. Ketika itu dianggap bahwa ini memang sesuai kebutuhan yang ada di masyarakat dan berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka ini tetap akan dilanjutkan untuk diusulkan dalam rancangan peraturan daerah. Jadi memang setiap tahunnya DPRD tidak mungkin hanya mengejar target untuk usul inisiatif DPRD, sementara juga memang ada inisiatif dari pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur melalui OPD. Jadi memang usul inisiatif ini memang dilakukan ketika ada masukan-masukan dari masyarakat. Kemudian usul inisiatif ini dibahas di komisi masing-masing sesuai dengan tingkat bidang masing-masing, kemudian diusulkan pada tingkat selanjutnya, yaitu paripurna. Dan kemudian sosialisasi Perda ini kami perlu juga sampaikan bahwa saat ini memang kami sudah mendapatkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri, diminta bahwa daerah melakukan atau DPRD melakukan sosialisasi rancangan awal Perda, sehingga ini akan kami programkan ke depan, namanya rancangan atau penyebar luasan rancangan peraturan daerah, sehingga sebelum diusulkan dalam pengusulan Ranperda ini difilter dulu di dalam uji publik di masyarakat. Ketika mendapatkan masukan dan kemudian juga saran dan tambahan, ini akan disempurnakan dan selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan daerah yang sah. Jadi ini program kami yang sudah kami komunikasikan dengan Kemendagri, akan dilakukan penyebar luasan rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan untuk usul menjadi peraturan daerah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat lengkap ya Pak ya, tambahannya ya, melengkapi dari yang disampaikan Pak Bahrin tadi. Pak Leon, ada yang ingin disampaikan? Ya, kami persilakan Pak Leon Lahijun dari PWNU. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang berada di ruangan ini. Kaitan dengan apa yang
yang kita diskusikan adalah indikator 15 kinerja lembaga legislatif. Di tempat ini saya juga pernah mengikuti workshop pertambangan. Tempat ini 3 bulan yang lalu, tahun 2022. Nah, yang kemarin itu bahwa perda ini harus dilahirkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, kalau kita melihat kebutuhan masyarakat ini adalah juga dari sisi lain adalah masyarakat Gorontalo itu adalah penambang. Nah, sampai dengan hari ini perda pertambangan rakyat itu sampai dengan hari ini itu belum ada. Nah, kenapa ini belum ada? Justru ini akan memberi dampak negatif terhadap lingkungan yang ada di Provinsi Gorontalo. Contohnya di Kabupaten Pohuwato. Sampai dengan hari ini Dengilo itu hutan lindungnya itu sudah rusak. Nah, ini justru sampai dengan hari ini tidak ada payung aparat penegak hukum yang kemudian menjadi tugas untuk menangani persoalan itu. Sampai dengan hari ini mungkin tambang itu masih jalan. Nah, maka perlu ada peraturan daerah. Kemudian di Popayato, ya, kemudian di Bone Bolango, sampai dengan hari ini perda. Nah, harapan kami sebagai masyarakat penambang yang kemudian berada di Provinsi Gorontalo mengharapkan kepada anggota DPR yang mungkin kenapa ini bisa dijadikan bahwa penilaian terhadap anggota legislatif ini dibawa, karena mungkin ada hal-hal yang krusial yang penting ini belum diselesaikan. Kalau kita lihat di 2022 ada 8 perda yang dilaksanakan oleh anggota DPR, itu hanya sobat ini anggaran pendapatan belanja itu biasa tiap tahun memang ada, tapi urgen daripada peraturan daerah yang kemudian mengakomodir kepentingan dan kebutuhan rakyat dalam hal ini pertambangan itu belum ada. Nah, ini kendalanya apa? Mungkin bagi kami ini akan kami berikan masukan kepada forum ini, kiranya bisa kita sentuh apa kendala dan mungkin kenapa ini sampai belum selesai. Padahal sudah lama, dari 2015 ini perda pertambangan rakyat selalu disampaikan, tapi sampai hari ini juga tidak ada. Mungkin kami butuh kebersamaan dalam hal untuk kerangka berpikir kita bagaimana persoalan pertambangan yang di Provinsi Gorontalo ini kita bisa selesaikan dengan perda. Mungkin itu dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leon ya. Ini harapan dari Pak Leon tentang perda terkait dengan pertambangan rakyat. Oke. Ada Pak Akris di sini. Oke. Ada tambahan lagi, Pak. Pak Bahrin masih ingin menambahkan? Oke. Saya persilahkan Pak Bahrin dari LSM Lensa Bangsa. Setelah ini ya, saya singkat saja yang terlupa, saya kira yang saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak yang dari Sekwan tadi, ya Pak Andres ya. Ya. Dari 3 fungsi DPR hanya satu yang kemudian itu jadi yang kemudian diukur oleh ID. Nah, saya ingin mengusulkan harusnya yang diukur itu adalah seberapa besar aspirasi yang diserap oleh DPR dan seberapa persen nih kemudian dari aspirasi itu yang berhasil direalisasikan, entah itu dalam bentuk penganggaran atau dalam bentuk peraturan perundang-undangan perda misalnya. Nah, saya kira itu lebih klop, lebih adil dan lebih lengkap, lebih utuh kita menilai kinerja DPR. Dari kalau ini setengah-setengah saya kira. Oleh karena itu saya lebih pada fokus tadi seberapa besar aspirasi rakyat itu yang bisa direalisasikan oleh DPR. Belum dijelaskan. Kalau sudah dijelaskan tidak mungkin saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi Bapak Ibu? Oh, Pak Karim. Saya persilahkan Pak Karim Batida. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore sekali. Ada beberapa hal saja yang cuma saya garis bawahi. Yang pertama, legislatif ini, lembaga legislatif ini, lembaga yang menyatukan beberapa partai politik yang di dalamnya sudah menyatu jadi
satu badan yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi tidak ada lagi merasa unsur-unsur politiknya yang masih terbawa. Nah, tapi baru-baru ini pernah terjadi untuk DPRD provinsi, baru antara komisi saja berbeda pemahaman pendapat. Saya sudah lupa kalau komisi 1 dan komisi berapa itu, sehingga ada sedikit gontok-gontokan. Itu mempengaruhi juga kinerja, kan disebut di sini kan kinerja. Lalu yang kedua, walaupun di dalamnya itu biasanya satu kesatuan politik, artinya dari berbagai politik itu. Kalau dulu pemerintah daerah itu adalah bupati, kepala daerah bersama DPR, apa masih sama itu dia, Pasek. Soalnya saya selama tinggalkan, kalau masih sama berarti pemerintah daerah itu, umpamanya kalau di provinsi kan gubernur, kepala daerah. Kalau di kabupaten kota kan bupati, kepala daerah bersama DPRD. Satu kesatuan, sehingga biasanya ada pengaruh juga karena kalau bupatinya dari partai lain, kemudian karena tidak semua di DPR itu satu partai dengan bupati, ada masalah-masalah yang pribadi, bahkan masalah-masalah yang sifatnya kalau memang betul-betul ada datanya dipidanakan, bukan dipolitikkan. Saya baru-baru katanya mau diundang sebagai ketua Dewan Adat untuk dimintakan penjelasan ini tentang masalah. Nah, ternyata saya bilang ini bukan ranahnya DPR. Kalau seandainya ini masuk, kalau dia memang betul-betul ada kaitan dengan pidana, diserahkan ke pidana kan polisi. Jadi diserahkan ke pihak yang berwajib menangani itu pidananya itu. Jadi itu kelihatannya tercampur baur, sehingga masalah cuma karena ada kepentingan partai, kepentingan ya memang sedikitnya, apalagi umpamanya bupati dengan wakil bupati tidak satu partai, jadi ada sedikit, apalagi kalau kuenya tidak terbagi bagus. Nah ini kan terjadi ya terbawa sampai di DPR, karena saya pernah didatangi oleh anggota kepolisian itu dari Pohuwato, minta untuk bagaimana pertimbangan Dewan Adat terhadap itu bupati akan periode kedua dengan masalah-masalah yang pidana. Saya bilang berlaku kapan? Masa waktu kampanye. Saya bilang kalau di kampanye ada panwas. Panwas itu kan lengkap, ada polisinya juga di situ ada. Jadi kalau itu kejadian pada waktu ada kampanye politik, kampanye hitam, serahkan kepada panwas. Kalau kita menangani itu dari Dewan Adat, nanti kalau dia sudah dilantik dan sudah bupati kepala daerah, membuat kesalahan-kesalahan pelecehan umpamanya seksual dan lain-lain, kita telusuri dan itu kita tindaki. Dewan Adat bisa menindaki, memberikan peringatan, bisa merapatkan dan bisa mengusulkan bupati untuk tidak berlanjut karena, tapi itu harus ada data pidana dulu. Nah, gitu. Jadi tidak semudah itu. Nah, gitu. Jadi saya lihat masih terdapat seperti itu kinerjanya daripada masing-masing di legislatif ini. Dan yang saya sampaikan ini di tahun 2022 itu ada kejadian itu. Tapi saya tidak akan, kalau Pak itu mau tanya mendalam, nanti saya sampaikan ini yang dimaksudkan ini. Nah, jadi karena itu ada keterlibatan dengan Dewan Adat atau dari lembaga adat di kabupaten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karim Fatida. Bapak Ibu masih ada yang ingin menambahkan?
menanggapi untuk indikator 15 kinerja lembaga legislatif? Pas. Oke, baik. Saya melanjutkan ke indikator berikutnya. Indikator kinerja lembaga yudikatif. Nah, ini Bapak Ibu, data informasi yang diperlukan adalah persentase putusan terhadap beban kasus pada pengadilan tinggi dan negeri. Data yang diperoleh adalah persentase putusan terhadap beban kasus pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di Provinsi Gorontalo. Indikator ini tidak dikumpulkan dari FGD karena datanya dikumpulkan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya. Angka yang kami peroleh adalah 84,99. Pas, bawah yuk. Oke. Kemudian netralitas penyelenggara pemilu sebagai indikator yang ke-17. Data atau informasi yang diperlukan. Jumlah kasus yang terkait dengan keberpihakan penyelenggara pemilu oleh penyelenggara pemilu dalam lingkup provinsi per kabupaten kota. Data yang diperoleh jumlah kasus yang terkait dengan keberpihakan penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu dalam lingkup provinsi per jumlah Pemda. Data ini tidak dikumpulkan di dalam FGD karena sudah bersumber dari Bawaslu RI. Oke, jadi oke, ini Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi? Tidak. Kemudian indikator 18 Bapak Ibu, jadi 22 indikator, kita masuk ke indikator 18. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN terkait kebijakan pejabat pemerintah. Data atau informasi yang diperlukan, kebijakan atau keputusan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah per jumlah kabupaten kota. Ya, jadi indikator ini sumbernya dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN dan datanya tidak dikumpulkan dalam FGD. Jadi data yang kami peroleh, kebijakan atau keputusan pejabat Pemda yang dinyatakan bersalah di Provinsi Gorontalo itu dari capaian coding 2022 dalam bentuk dokumen adalah kami mendapatkan 7. Ada ingin memberikan tanggapan? Pak Albert, masih ada yang ingin disampaikan? Tunggu Pak, sebentar Pak. Tunggu. Ini pengacara Pemprov. Bumi juga. Pak Ale dulu. Oh. Jadi saya persilakan Ibu Maiska Abdullah. Ya. Iya, terima kasih Pak. Terkait dengan kebijakan atau keputusan pejabat Pemda yang dinyatakan bersalah di PT-UN itu 2022 saya menggugat keputusan gubernur tentang UMP dan kami menang di tingkat PT-UN Gorontalo. Kemudian banding kami menang, namun di kasasi kami kalah. Karena memang kalau di kasasi itu terkait dengan judicial review dan lain sebagainya itu pasti akan kalah. Seperti itu. Apakah itu masuk di 7? Iya. Atau belum? Iya. Ini Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, untuk Gorontalo. Tapi ini tidak dikumpulkan lagi dari FGD ya Pak ya. Ini kami data yang dikumpulkan langsung dari PT-UN-nya saja. Gitu. Jadi mungkin sebagiannya satunya tadi dari Bu Miska mungkin ya. Bu Miska. Sudah? Oke. Baik Bapak Ibu, indikator 18 berarti sudah cukup. Boleh kami lanjutkan ke indikator 19. Jaminan pemerintah atau pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Jadi data atau informasi yang dikumpulkan adalah indeks kualitas lingkungan hidup provinsi. Lalu data yang sudah diperoleh indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Gorontalo dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
itu sebesar 79,79. Ya, ini datanya tidak akan ditambahkan dari FGD, tapi kalau Bapak Ibu ingin memberikan komentar, saya persilahkan. Ada yang ingin menanggapi? Cukup? Oke. Oke, kemudian ini indikator 20 Bapak Ibu, transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN atau APBD oleh pemerintah. Ya, data atau informasi yang diperlukan adalah persentase informasi APBD yang tersedia di website pemerintah daerah berdasarkan pasal 214 PP nomor 12 tahun 2019. Data yang diperoleh untuk sementara sampai dengan FGD ini berlangsung, persentase informasi APBD yang tersedia di website Pemda Provinsi Gorontalo dari coding kami di tahun 2022 kemarin itu sebesar 14,29, sekitar 1 dari 7 yang berhasil kami capture gitu. Nah, indikator ini bersumber dari website pemerintah daerah yang dicatat oleh kami, tim kami, paling lambat 31 Desember tahun 2022 kemarin gitu. Jadi data ini nggak dikumpulkan dari FGD, tetapi saya ingin sekali mendapatkan tanggapan ya dari Pak Ilham ya. Pak Ilham dari Bapeda. Pak Ilham mohon izin, ada 7 ya informasi yang kemudian ingin dilihat apakah informasi terhadap 7 item ini tersedia di website atau tidak. Ya, mohon untuk dapat memberikan tanggapannya Pak Ilham. Iya, izin Pak, 1 sampai 7 ini memang informasi yang lazim ya, lazim kita tampilkan. Tapi kami memang mengecek di posisi terakhir untuk poin 5 dan 6 itu belum tersedia untuk tahun 2022. Sisanya itu tersedia Pak. Kami sudah coba komunikasi ke Badan Keuangan. Insya Allah besok sampai dengan saat ini kita belum dapat respon Pak. Barangkali mungkin sibuk dengan pencairan TPP. Alhamdulillah tidak ada potongan Pak, di kami tidak ada potongan. Nanti ada potongan. Ya. Jadi kami menunggu Pak informasi dari Badan Keuangan. Insya Allah besok pagi kita coba cek langsung Pak. Untuk poin 5 dan 6. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ilham informasinya. Nanti kami nantikan perkembangannya. Pak Albert PD dari data website yang Bapak dapatkan informasi itu dari website itu apa sama dengan website yang disampaikan oleh, jangan sampai berbeda. Ya. Saya mau buka sekarang Pak. Kalau ya, ada Bapak Ibu boleh dibuka begitu. Boleh gitu ya. Ya, boleh. Karena kita coba cari-cari tidak dapat Pak. Ya. Mohon izin Pak Albert, saya pinjam mic. Pak Ilham mohon informasi websitenya, boleh di. Sebenarnya Bapak ketik saja Provinsi Gorontalo, itu kan ada muncul yang web service Pak. Nah di situ Bapak boleh klik. Di situ ada beberapa menu data yang bisa ditampilkan. Salah satunya adalah soal keuangan. Nah silakan diklik saja di situ Pak. Ada beberapa data yang sifatnya dia link ya, sehingga Bapak memang beberapa kali mengklik. Ada juga data yang sifatnya itu dalam file zip. Nah bisa dicoba dulu Pak. Boleh Pak. Oke, Pak Ilham, jadi informasinya bisa diakses publik ya, bisa diakses publik di website pemerintah Provinsi Gorontalo ya. Nah, informasi yang kami peroleh ya, barusan sama-sama kita peroleh dari 7 ini 5 sudah tersedia, sudah bisa dilihat oleh publik, diakses. Tinggal 2 yang masih menunggu perkembangan, menunggu laporan terbarunya. Harusnya sudah ada, cuma uploadnya kan yang dipertanyakan ya. Iya betul. Ya, jadi sebenarnya laporan itu ada, tinggal di webnya ini yang belum. Oke baik. Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan indikator ini, transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN, APBD. Saya persilakan Ibu Fatra dari YRG.
Tidak Pak, ini cuma mau tanya ke BPS saja, apakah untuk ID ini memang kebutuhannya cuma ringkasan? Hanya ringkasan saja? Iya, untuk memenuhi kata transparansi anggaran itu memang cuma ringkasan, sedangkan kalau kemarin itu kita kalau dengan untuk transparansi anggaran, akuntabilitas, kesetaraan gender dan partisipatif itu memang harus detail, dan kalau untuk transparansi mengukur itu bukan cuma ringkasan. Nah, apakah standarnya BPS cuma sampul depannya saja, tidak sampai sampul belakang? Oke, baik. Sampai baik Bapak Ibu, sampai dengan ID yang metode baru ini, sampai dengan FG ini berlangsung, yang kami gunakan baru ini Bu, ringkasan ya, tidak yang disampaikan Bu Fatra tadi ya, detail gitu ya, detail RKA SKPD gitu. Jadi transparansinya yang kami jadikan aspek penilaian, unsur penilaian. Ya itu. Oke. Siklus uang. Ya, mohon izin ada tanggapan dari Bu, tanggapan lanjutan dari Bu Fatra. Oke. Oh Pak Albert, saya persilakan. Saya persilakan sekali lagi Pak Albert. Ada anggaran yang tiba-tiba berbelok sebelah kiri. Harus dijelaskan tadi. Jelaskan saja. Sudah sama dengan apa yang dijelaskan oleh Terima kasih Pak. Bukan closing statement ini Pak ya? Oh bukan ya? Oh ya. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Werji tadi itu memang sangat benar, bahwa untuk mencari berbicara tentang transparansi itu memang kita harus detail melihat dari sisi mana. Kalau kita hanya melihat dari sisi bahwa ini terbuka, bisa dilihat di website dan lain sebagainya, itu tidak, itu indikator yang mungkin bagian yang terkecil yang untuk bisa dikatakan dia transparan. Karena transparan itu kita ukur bukan di awal saja, di akhir. Apakah uang yang tadi atau misalnya anggaran yang tadinya pos anggarannya ini ABCD, di akhir itu apakah dia masih tetap ABCD gitu. Kalau misalnya dia kemana-kemana, apakah ada penjelasan seperti itu. Dan bahkan biasanya pada laporan pertanggungjawaban kepala daerah itu tidak disampaikan secara detail juga, itu transparansinya. Saya kira seperti itu. Oke. Saja cukup. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Albert PD. Ada tambahan dari Pak Bahrin. Saya persilahkan. Karena tadi kan ada kegundahan dari teman-teman bahwa ini yang kita bicarakan pada aspek permukaan saja kan. Kalau menurut bahasanya ini hanya disampul. Kalau saya mungkin hanya sampai kata pengantar. Ya, tetapi gini, kalau memang kita ingin menelusuri sampai ke dalam secara detail, saya kira yang harus informasi yang perlu digali itu informasi hasil pemeriksaan BPK dan inspektorat itu kan mungkin yang harus ya. Bagaimana di tahun itu hasil pemeriksaan audit inspektorat, audit BPK bagaimana terhadap pos anggaran yang ada penggunaan anggaran di Pemprov, itu mungkin yang harus dijadikan sebagai sumber informasi untuk memperoleh transparansi. Saya kira seperti itu Pak. Kasih. Oke. Terima kasih Pak Bahrin. Ya, ada tambahan lagi dari Bu Fatra ya. Harus pakai. Ya, input Pak Pras. Jadi untuk menu atau jenis dokumennya, misalnya tadi audit BPK atau hasil dari inspektorat itu bisa menjadi dokumen itu ditambahkan untuk memperkaya aspek indikator transparansi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ada banyak masukan ya di FGD kali ini ya. Masih ada lagi tambahan dari Pak Karim Patida, saya persilahkan. Ini hanya sekedar masukan internal di statistik ya. Biasanya pada di mana-mana level itu pejabat-pejabat itu kalau berpidato, mari kita tingkatkan itu tangankan kita, dan dari tahun ke tahun itu mari kita tingkatkan, bukan mari kita tingkatkan tangan ke bawah. Nah, ada yang berpidato
kita tingkatkan pembangunan, kita tingkat. Nah, jadi sehingga dengan kita mengikuti FGD sudah berapa kali ini, mudah-mudahan tiap kali FGD meningkat itu uang duduknya, uang transportnya. Karena kalau tahun lalu saya lihat cuma sekitar 300 lebih. Nah, mudah-mudahan dia mari kita tingkatkan. Ini sekadar masuk, kan ini masuk APBN toh. Oke, terima kasih Pak untuk kepentingan semua. Apalagi ini bulan puasa. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pak tidak. Bapak Ibu, terima kasih. Indikator 20 banyak sekali yang disampaikan oleh peserta FGD ya kali ini. Sebelum saya beralih ke dua indikator terakhir, apakah ada yang ingin menambahkan lagi indikator 20? Cukup pas, baik. Saya izin untuk melanjutkan pada indikator 21. Ya, indikator 21 sekali lagi ini tidak dikumpulkan melalui FGD ini karena datanya sudah diperoleh dari Kemenpan RB, Kementerian PAN, Reformasi dan Birokrasi. Indikator kinerja birokrasi dalam pelayanan publik ya. Data yang diperoleh adalah Indeks Pelayanan Publik Pemda Provinsi Gorontalo. Kami peroleh dari Kementerian PAN RB dengan angka atau skor 4,34. Ada yang ingin memberikan komentar atau tanggapannya terkait dengan indikator ini? Pas. Oke, kalau pas berarti kita lanjut ke indikator terakhir. Oke, baik, saya persilahkan Pak Karim ingin memberikan tanggapannya. Karena ini kami dari masyarakat dan ini sudah berulang diangkat oleh koran tapi mungkin tidak masuk di sini. Kinerja birokrasi yang ini sudah tahun 2022 sudah selesai. Itu got-got yang dibuat di jalan-jalan sepanjang jalan di kota itu sudah berlumut, sudah busuk, sudah kota kan pelayanan terhadap masyarakat. Anggarannya ada, baru bagaimana kinerja daripada birokrasi. Lebih bagus kalau mereka itu punya analisa, jangan dulu buat parit itu. Nah, sekarang sudah dibuat parit duluan. Nah, sehingga Profesor Pejo pernah mengatakan biaya mengenai penelitian dan ini dia lebih mahal daripada atau lebih tinggi daripada proyeknya itunya. Ini proyeknya penelitian sedikit, pengkajian sedikit dananya, proyeknya yang lebih besar. Tapi akhirnya kan tidak selesai. Mungkin habis Pak Martin ini tidak akan selesai itu mengenai parit-parit dan itu meresahkan masyarakat. Ini kan termasuk kinerja dan itu kinerja dan juga kemudian mendatangkan kemaslahatan daripada masyarakat. Ada nyamuk, busuk dan lain-lain segala hal. Semua kita ini menderita. Saya bukan orang tinggal di kota tapi banyak dia bawa Panjaitan sudah ada yang berlumut kemarin saya lihat sudah tumbuh itu. Nah, itu kan kinerja berarti tidak konsepnya tidak bagus, anggarannya tidak bagus, kerjanya juga tidak bagus. Jadi kinerja daripada birokrasi dinilai kurang bagus begitu. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Karim. Pak Tidak? Oke, baik Bapak Ibu, kita masuk ke indikator terakhir ya dari Indeks Demokrasi Indonesia, yaitu pendidikan politik pada kader partai politik ya. Data atau informasi yang diperlukan ya adalah persentase kegiatan pendidikan politik pada kader yang dilakukan oleh parpol yang memiliki kursi di DPRD oleh kepengurusan lingkup provinsi terhadap jumlah partai politik di DPRD. Kita lihat konsep dan definisinya. Kaderisasi itu adalah proses pendidikan jangka panjang untuk menanamkan nilai-nilai tertentu yang diyakini bersama sebagai pembentuk watak dan karakter organisasi kepada kader atau anggota sebagai calon penerus generasi baik sifatnya berkala maupun insidental.
Kemudian partai politik yang dihitung merupakan partai politik yang memiliki kursi di DPRD provinsi. Kegiatan kaderisasi parpol yang dicatat adalah kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelatihan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan penguatan organisasi pada kadernya di tingkat DPW atau DPW provinsi dan kabupaten kota selama tahun indeks. Dalam hal ini selama tahun 2022. Kegiatan kaderisasi pada level Dewan Pengurus Anak Cabang atau PAC, level kecamatan dan di bawahnya, tidak termasuk dalam indikator ini. Tidak termasuk kegiatan kaderisasi adalah pertemuan dalam rangka suksesi kepemimpinan parpol, muscap, musda, muswil, dan lain-lain, atau rapat konsolidasi menghadapi pemilu dan pilkada. Baik, kita lihat data yang kami peroleh ya. Sepanjang tahun 2022 ditemukan 9 kejadian atau kejadian terkait dengan indikator 22 di Provinsi Gorontalo. Ya, jadi jumlah kegiatan pendidikan politik pada kader yang dilakukan oleh parpol yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Gorontalo, dari coding dokumen kami mendapatkan 9. Ini contoh PKS gelar sekolah digital kalender kader. Nah, di Pangkal Pinang, DPW PKS Bangka Belitung menggelar sekolah digital kader. Mengingat kemajuan teknologi saat ini, para kader internal partai dirasa harus ikut andil dalam kemajuan dan menggelar kegiatan tersebut. Ketua Bidang Humas DPW PKS Babel, Imam Taufik, menjelaskan salah satu goal kegiatan ini merupakan milenial pemilih pemula. Persentase penggunaan media sosial saat ini dirasakan begitu besar sehingga sangat berpengaruh dalam perkembangan partai ke depan. Salah satu cara agar tidak tergerus oleh zaman dan agar terus eksis di dunia maya, PKS Babel menghadirkan sekolah digital yang merupakan rentetan dari kegiatan sekolah kehumasan DPP PKS secara serentak seluruh Indonesia. Jelasnya, kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dengan Zoom meeting dengan melakukan pelatihan di berbagai bidang aspek pelatihan. Kita lakukan secara virtual dengan sejumlah materi mulai dari foto, art, relawan digital, literasi, dan TV. Ibunya hadir sekitar 30 orang internal partai dari perwakilan pengurus DPW, DPD, dan DPC. Pelatihan ini dilakukan khususnya untuk internal pengurus partai untuk meningkatkan kehumasan partai. Ini contoh yang dilakukan oleh salah satu partai. Nah, ini untuk Gorontalo dari dokumen yang masuk ya di kami. Dari Nasdem ada Pak Carnain Harmain. Tanggal 10 Desember tahun 2022 dilaksanakan pendidikan politik tingkat dasar dengan jumlah peserta 200. Nanti mohon bisa dari Nasdem memberikan tanggapannya. Kemudian dari Gerindra juga ada tanggal 13 bulan Oktober tahun 2022. Nah, di FGD ini saya ingin mempersilahkan ada 3 partai politik yang kami undang. Ada PDIP Perjuangan, kemudian Partai Demokrat, dan Partai Nasdem. Oke, sebelum ke partai ada yang ingin disampaikan oleh Pak Albert. Saya persilakan. Jadi nanti partai yang luruskan kalau misalnya saya keliru. Ada 3 partai di sini. Yang pertama begini Pak, memang perlu dimatangkan kembali indikator yang kita nilai di dalam pendidikan partai politik terhadap kader. Yang pertama, ini kita lihat, kalau saya keliru diluruskan. Banyak partai ya yang melakukan pendidikan politiknya hanya untuk memenuhi uang yang didapat dari anggaran yang didapat dari Kesbang. Kan ada anggaran dari Kesbang ya untuk pendidikan politik. Untuk memenuhi itu. Bukan iya, untuk memenuhi target itu. Bukan semata-mata untuk melakukan pendidikan yang kebutuhan yang menjadi kebutuhan konstituen politiknya. Itu satu.
Buktinya apa? Buktinya yang realita yang kita lihat saat ini adalah tidak semua partai ya, tapi hampir seluruh partai. Kader-kader yang muncul yang bertarung di dalam pileg, gitu ya, bukan kader-kader yang ikut di dalam pendidikan politik tadi. Siapa yang berduit datang tiba-tiba, tidak pernah ikut pengkaderan, tidak pernah pengkaderan dasar, lanjutan dan seterusnya, tiba-tiba dia jadi caleg nomor 1. Ini fakta, gitu. Kalau saya keliru tolong dibantah oleh 3 partai yang ada di sini. Jadi begitu, itu realita. Nah, sehingga apa yang pendidikan politik pada kader termasuk untuk memenuhi 30% itu perempuan ini, itu sebenarnya hanya untuk memenuhi kuota saja. Dia bukan menjadi ukuran yang menjadi dibutuhkan oleh kader, bukan kebutuhan, tapi hanya untuk pelengkap. Kalau tidak ada perempuan maka tidak akan terpenuhi 30% sesuai dengan undang-undang. Nah, ini realita yang terjadi di dalam proses indikator 22 ini. Nah, sehingga ini mungkin ini adalah pendapat banding saya, bisa mungkin ditambahkan oleh masing-masing partai politik yang ada di sini. Saya kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Albert ya. Saya ingin mendengarkan tanggapan dari partai dulu, 3 partai yang ada di sini, baru nanti saya Kesbang ya. Jadi saya ingin mendengarkan dulu tanggapan dari 3 partai, setelah itu ke Kesbang. Saya urut dari yang paling dekat, Partai PDIP. Oh, Nasdem dulu. Baik. Saya persilakan dari Partai Nasdem, Pak Kanain Harmain. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami akan, dan Ibu, mohon maaf jam 5 lewat ini. Harap malu. Ya, saya barangkali singkat saja Pak, terkait dengan pendidikan politik terhadap kader partai, dan khususnya pada kader Partai Nasdem. Ini kebetulan ini ada jadwalnya, ada dokumen di kami, yaitu Partai Nasdem pada tanggal 10 Desember 2022 telah melakukan pendidikan politik dasar kepada pengurus DPC. Ya, pengurus DPC yaitu yang dimulai dari tanggal 10 Desember yaitu Pohuwato, kemudian 11 Desember Bualemo, kemudian 12 Desember Kabupaten Garut, 13 Desember Kabupaten Gorontalo, kemudian Bone Bolango 14 Desember 2022, dan Kota Gorontalo 15 Desember 2022. Terkait yang disampaikan dari bahwa pendidikan politik terhadap kader itu tadi yang disampaikan dari Pak siapa tadi? Pak Albert, mungkin itu agak melenceng. Ya, agak melenceng karena kalau di Partai Nasdem itu pendidikan politik itu penanaman pemahaman ideologi partai maupun visi misi partai politik. Bukan dalam konteks pendidikan politik menjadi calon, bukan. Jadi mungkin agak berbeda dengan pemahaman partai yang disampaikan oleh Pak Albert tadi. Jadi materi-materi yang disampaikan itu Pak dari BPS Pak Prase, yaitu yang pertama aktualisasi dan implementasi pemahaman ideologi Partai Nasdem dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian materi kedua, memahami gagasan partai politik dan khususnya Bapak Rahmat Gobel yang kebetulan kakak kita yang mewakili sebagai wakil ketua DPR RI, dan salah satu memang ini Bapak Rahmat Gobel ini rupanya yang telah membawa nama harum Gorontalo, salah satu anggota DPR yang pertama kali dari Gorontalo menjadi wakil ketua DPR RI.
Ini mungkin ini fakta dan perlu kita apresiasi. Ya. Kemudian materi ketiga, pemahaman dasar kebijakan publik dalam pemerintahan dan kemasyarakatan. Jadi itu. Kalau untuk pencalekan itu nanti ada pendidikan khusus. Kemudian siapa yang mau dicalonkan dan atau yang masuk dalam kuota daftar calon itu dibarengi dengan survei. Jadi survei. Bisa juga doa Pak Baharin. Jadi melalui survei juga Pak. Jadi persoalan suka atau tidak suka atau kedekatan ini akan tersingkirkan dengan sendirinya ketika kita menggunakan survei yang resmi, yaitu dari ya Pak Baharin kayaknya mendalami sekali tentang Partai Nasdem. Ya, kalau Partai Nasdem itu menggunakan Antayuda Pak. Jadi profesional. Ya. Ya. Jadi kira-kira itu Pak Patras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga sedikit tambahan Pak. Boleh. Yang silakan. tadi di counter oleh dari PDIP tadi bahwa putusan MK itu kebetulan saya juga ada yang saya baca. Ya, itu ini Pak. Ya, ini Pak. Ini dari KPU RI resmi ini Pak. Jadi ini bukan informasi ngarang atau asbun. Saya juga tahu diri kalau memang tidak ada dasar saya tidak akan informasikan. Nanti saya kirim ke Bapak Yuyun Pak Yunan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mau baca Pak, tapi ini ada fakta. Ya, Pak, mohon izin saya boleh bertanya lagi. Tadi apa namanya pendidikannya dilaksanakan di kabupaten kota bergantian. Berarti Itu jadwal yang saya bacakan tadi Pak. Ya, berarti 6 kabupaten kota ya, Pak ya. Oke, baik. Itu tanggalnya berbeda-beda. Beda-beda. Oke, baik. Informasi termasuk tambahan Pak, masalah narasumber tadi hanya fokus katanya di bantuan partai politik. Kalau untuk Partai Nasdem itu bantuan orang PKK. Iya. Baik, terima kasih. Bahkan untuk saksi ke depan bukan partai yang tanggung, bukan DPP yang tanggung, tapi orang PKK yang tanggung. Iya tanggung itu Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Harmin dari Partai Nasdem. Selanjutnya Pak Yunan terakhir aja ya. Pak Yunan terakhir saja ya. Saya persilakan Pak Supriyanto M. Rajak dari Partai Demokrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengkonfirmasi indikator yang telah ditanyakan oleh fasilitator, saya kemudian ingin mengklarifikasi hal-hal yang tadi sudah diintroduce oleh Pak Dedi Paliama. Sayang sekali beliau hanya menyalakan api tapi langsung meninggalkan tempat ini. Tapi sudah ada Pak Sek. Soal aspek pendanaan partai yang kemudian ada beberapa kata kunci yang menurut saya mengganggu karena ini secara redaksional ini perlu diperiksa secara ketat. Yang pertama, parpol menghimpun kekayaan. Ketua partai dipilih karena kemampuan finansial. Iuran anggota legislatif untuk kegiatan partai ini kemudian partai dikuasai oleh bandar. Ini adalah variabel-variabel yang secara hipotetik bermasalah. Kami membantah itu dan menurut kami ini belum dapat dijadikan sebagai konklusi sehingga kemudian menjadi opini bagi masyarakat luas. Saya juga kurang tahu apakah Pak Dedi hanya sifatnya mengutip atau kemudian tesis itu dikonstruksi langsung oleh beliau. Yang kedua, soal sistem integritas partai politik yang dicanangkan oleh Kemendagri dan tadi sudah disampaikan secara sepintas dan sekilas oleh Pak Dedi. Kita apresiasi, tetapi kemudian
Kalau mendagrinya orang parpol itu bagaimana? Itu akan menjadi bias karena tadi di situ ada sistem gantung. Kalau sekarang kan bantuan politik kita bukan gelondongan juga, 100% total selesai dikasih. Kalau di sistem integritas partai politik yang tadi diperkenalkan oleh Pak Dedi itu 60%-nya dulu. Kemudian 40%-nya kalau clear dan lain sebagainya itu baru ditutaskan 40%-nya. Ini rawan karena di situ juga ada sistem rekrutmen kader dan sistem rekrutmen dan kaderisasi. Ini bahaya. Otonomisasi partai politik juga akan terganggu di situ. Kalau kemudian hal-hal yang sampai menjadi ruh daripada partai politik diatur oleh Kemendagri, itu akan menjadi bias di sana pasti. Tapi itu adalah ranah diskusi lain, tapi hanya sebatas tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi. Itu jelas agak sedikit mengganggu karena memang mengatur sampai sistem rekrutmen dan kaderisasi. Bayangkan kalau menterinya itu bukan dari partai tertentu, bahaya. Ketika Partai Demokrat diganggu oleh salah satu oknum kekuasaan, kita terus terang khawatir juga. Karena dua variabel, satu, kita bukan bagian dari pemerintahan, dan kedua, hubungan panas dingin antara kami dengan partainya Pak Yunan. Itu kita harus akui. Tapi kemudian mereka profesional memutuskan bahwa ini tidak dapat diakui oleh negara. Nah, apalagi kalau sudah mengatur sampai ke sistem kaderisasi dan rekrutmen kader. Kemudian dari Pak Albert tadi soal banpol, ini juga menjadi simalakama. Artinya, kalau kita tidak mengandalkan itu untuk menggelar pendidikan politik, di sisi lain kita akan disentil oleh Kesbang, ia merupakan perpanjangan tangan dari BPK. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus, katakanlah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya tetap harus kita lakukan. Itu harus kita akui, karena memang ketentuan dari Permendagri pasal 3578 tahun 2020 itu mengatur itu. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita tunduk dan harus melaksanakan itu. Katakanlah hanya menggugurkan kewajiban dan lain sebagainya dan sejenisnya, ya mau tidak mau partai harus mengikuti itu. Jadi itu yang ingin kami sampaikan kepada Pak Albert, bahwa kemudian pada proses pencalekan muncul nama-nama lain yang tidak muncul dari proses kaderisasi itu, ya karena memang partai itu dinamis, tidak statis, dan hiambela bobadan ta'mirul hepapatea, apalagi partai. Jadi ada dinamika-dinamika yang kemudian membuat partai juga harus menyesuaikan diri, karena kalau tidak ketinggalan dan kita tidak akan bisa berpartisipasi secara optimal pada kontestasi pemilu 2024. Yang berikut, ini saya mengkonfirmasi bahwa satu, kita juga pernah menggelar kaderisasi atau katakanlah temu kader itu pada bulan Januari tanggal 4 2022 dan pada tanggal 31 Maret 2022. Kedua-duanya digelar di Damhil. Pada bulan Januari itu dihadiri langsung oleh Sekretaris Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat, dan pada bulan Maret itu Deputi Badan Pembinaan Organisasi dan Kaderisasi dari Partai Demokrat hadir. Plus, kalaupun ini akan dihitung, silahkan. Keikutsertaan fraksi kami 3 orang pada saat BIMTEK di Jakarta pada bulan Februari dan Oktober 2022. Itu hadir ketiga-tiganya ikut berpartisipasi pada penguatan kapasitas anggota legislatif Partai Demokrat. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Supriyanto. Selanjutnya Pak Yunan ya, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh teman-teman partai ini sudah betul semua, Pak. Jadi intinya itu kita harus ada sekolah ya, sekolah partai. Kalau di PDI itu Pak, yang jelas kita sudah berpuluhan tahun ya, sudah siap kita kalau sekolah partai Pak. Jadi untuk pengkaderan itu kita tidak sembarang ada caleg baru kita langsung tampung, enggak. Kalau kita memang disaring begitu. Mungkin ini jam berapa buka puasa hari ini? Sedikit lagi ya. Ya, jadi begitu Pak. Jadi kita untuk caleg-caleg ke depan ini memang kita sudah teliti yang baik Pak. Dari segi moralnya terutama sebenarnya dari finansial juga ya, sangat penting ya. Cuman kita kalau di PDI itu kita enggak gitu Pak.
karena kita sudah banyak sekolah partai, kursus partai, makanya kita diutamakan itu kemampuan, Pak, dan turun ke bawah, terus turun ke bawah, begitu, Pak. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, Pak Yunan, mengagetkan ya akhirnya ya. Sebelumnya saya ingin bertanya ke Pak Yunan dulu terkait dengan pendidikan politik pada kader. Ya, mohon izin. Terkait dengan pendidikan politik pada kader di PDIP tahun 2022, apakah ada kegiatan itu, Pak? Tiap tahun, tiap 6 bulan itu tetap ada pelatihan, Pak. Di Bapak berarti ada datanya ya, Pak ya? Ada. Baik kita via Zoom langsung, baik kita hadir di Lenteng Agung. Baik, berarti data itu boleh kami peroleh ya, Pak ya? Ya, siap. Oke. Baik, untuk bapak-bapak dari partai politik, sebentar, Pak Karnain, terus Pak Supriyanto dengan Pak Yunan, nanti mohon izin jika berkenan kami boleh mendapatkan data atau dokumen terkait dengan pendidikan politik pada kader ya. Yang pertama itu nanti undangannya, kemudian daftar hadirnya dan notulen atau materinya. Kalau berkenan nanti saya kirim sama Pak Eka, Pak. Baik, boleh kirim ke Pak Eka. Seperti itu ya, Pak. Seperti kita tahu di indikator 22 kan kita masih punya PR untuk bisa meningkatkan itu. Nah, mudah-mudahan nanti dari dokumen yang Bapak Ibu sertakan itu bisa kami gunakan untuk melengkapi. Ada, Pak, dari Pak. Oke, baik. Dari Pak Bahrin. Saya persilakan Pak Bahrin. Iya, makasih. Kebetulan saya tidak mewakili partai, tapi saya kira ya sebagian teman-teman juga politisi di sini juga. Ibu Mei ini saya perkenalkan, beliau ketua Partai Buruh. Selain beliau ya federasi. Dan saya sudah jadi jurkam dari caleg tahun 99 gitu. Ya, sampai sekarang juga masih berpolitik. Ya. Cuma saya tidak tahu warnanya apa, saya kan tidak perlu menonjol karena dia kan forumnya gitu. Iya, baik. Saya kira kalau untuk mengukur apakah partai itu melakukan kaderisasi dengan baik atau tidak kan sederhana sebenarnya. Saya ingin mengukur itu, saya lebih cenderung mengukur itu pada perilaku partainya, perilaku kadernya. Iya, bagaimana kemudian nuansa pragmatisme itu selalu muncul ketika pada proses perhelatan politik seperti pemilu dan sebagainya. Saya setuju bahwa memang politik itu dinamis, tetapi juga harus diakui juga partai itu kadang pragmatis. Kita bukan realistisnya partai itu menyesuaikan dengan kondisi politik, perubahan politik dan sebagainya, tapi juga kadang politik itu juga pragmatis, dan itu yang seringkali kita, makanya saya membenarkan apa yang disampaikan oleh Pak Albert bahwa bagaimana kemudian partai itu dari awal melakukan pembinaan pengkaderan secara berjenjang dari tingkat basic kemudian sampai tingkat TOT. Kalau saya sampai tingkat TOT, Pak, benar. Iya. Sampai training of trainer. Saya. Jadi saya ini trainer untuk pengkaderan partai. Mohon maaf ya. Iya. Iya. Saya paham benar bagaimana kemudian dinamika di dalam. Ya, makanya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Albert bahwa untuk saya secara pribadi saya ingin mengatakan mengukur keberhasilan partai itu benar-benar melakukan kaderisasi atau tidak, saya kira gampang. Lihat perilaku partainya, lihat perilaku kadernya, bagaimana kemudian proses perekrutan kader pada saat perhelatan pemilu, pada saat pileg bagaimana. Apakah kader-kader yang dimunculkan itu kader-kader yang qualified atau tidak? Ya, terakhir dilihat bagaimana hasilnya di DPR. Nah, bagaimana kemudian kemampuan mereka, apa yang mereka perjuangkan, itu saya kira itu alat ukur yang realistis dan sederhana sebenarnya. Saya kira kita tidak perlu berteori bahwa partai ini melakukan kaderisasi sekian. Itu kan ukurannya bagaimana itu. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahrin ya sudah banyak memberikan tambahan nih. Yang terakhir saya persilahkan Pak Musanif Niode dari Badan Kesbangpol untuk memberikan buka puasa tinggal 15 menit Pak ya. Tidak, data yang Bapak tampilkan saya hanya berkaitan dengan data. Ini ada di sini tercantum 9 apa Pak? Dokumen atau 9 kegiatan. Kita supaya 9 kegiatan. Oh, 9 kegiatan. Ya. Kalau di saya ini 9 partai yang melaksanakan kegiatan pendidikan politik selama 2022 kecuali
Hanura tidak melaksanakan. Jadi ada 9 partai dan seluruh partai melaksanakan kegiatan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak, ini ada di rekapan kita. Jadi 9 itu Pak, ya kalau di saya ini 9 partai yang ada kursi di DPR provinsi. Jadi itu Pak, ini berkaitan dengan data ini, kegiatan partai. Kecuali Hanura tahun 2022 tidak melaksanakan kegiatan pendidikan partai politik. Oke, iya, demikian Pak dari kami. Terima kasih, ini sangat berharga informasi yang Bapak sampaikan. Kami mohon berkenan nanti untuk dapat menerima data tersebut Pak, untuk melengkapi dokumen FGD hari ini Pak ya. Mohon izin nanti kami bisa mendapatkan dokumen tersebut. Oke. Tambahan dari Pak Iskandar dari Sekretaris Kesbangpol ya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ini sangat menarik terkait dengan indikator 22 terkait dengan pendidikan politik dan kader partai politik. Memang diatur dalam Mendagri terkait dengan bantuan keuangan partai politik. Diatur dalam Permendagri itu ada memang salah satu tujuan pemberian bantuan keuangan partai politik kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPR adalah tujuannya memberikan pendidikan politik, baik itu kepada masyarakat, para kader maupun pengurusnya itu sendiri. Itu berapa persennya ada perhitungannya di samping biaya sekretariatnya. Jadi memang tujuan untuk pemberian partai politik adalah bantuan keuangan partai politik adalah memberikan pendidikan politik baik itu kepada masyarakat dan para kadernya. Itu yang pertama. Kedua, bahwa salah satu juga pendorong peningkatan indeks demokrasi Indonesia, khususnya di Gorontalo adalah indikator 22 ini. Mana ini kan indikator yang terbaru Pak ya. Kalau sebelumnya kan masih yang lama, kita menggunakan lama, ini kan sudah yang baru. Memang ada beberapa indikator yang hampir sama lah dengan indikator yang tahun 2021 dan 2022. Nah, kita sebetulnya diberi tantangan oleh Kemendagri. Kemarin juga kami sempat melakukan Zoom meeting terkait dengan, karena kemarin itu saya ajukan dulu ide kita untuk tahun 2023 saya samakan dengan 2020 yaitu 72. Nah, kita diberi tantangan oleh Kemendagri karena tahun 2021 ide kita adalah 77. Kenapa kita artinya di bawah dari 77. Sekarang kita diberi tangan untuk ID di Gorontalo 80%. Itu diberikan kita tantangan oleh Kemendagri 80. Nah, kita berupaya untuk memperoleh 80 ini, paling tidak kita harus memenuhi semua indikator dari 1 sampai ke indikator 22. Tentunya dengan dukungan data dan informasi dari beberapa elemen atau lembaga terkait. Jadi Kesban juga. Mungkin itu yang tambahan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar ya. Sama-sama mengingatkan kita masih punya harapan untuk nanti bisa nembus sampai angka 80 gitu Pak, supaya kita masuk kategori tinggi gitu ya. Tapi itu semua nggak bisa sendiri ya Pak Iskandar ya, butuh dukungan dari banyak pihak. Nah Bapak Ibu, nanti data-data yang Bapak Ibu sampaikan yang belum kami miliki atau kami perlukan, nanti mohon untuk bisa dibantu disampaikan ke kami melalui Mas Eka, narahubung yang ada di surat. Bapak Ibu, 22 indikator sudah kita bahas semua. Sebelum saya menutupnya, masih ada yang ingin menyampaikan. Saya persilahkan Pak Akris dari Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo. Saya persilahkan. Terakhir ya Pak. Ya, mohon izin Pak, paling terakhir Pak. Ini kunci karena sudah dikunci dengan envelope juga tadi, jadi kunci. Jadi mohon izin Pak, kami melihat indeks tadi yang diukur, apakah ini tidak sebaiknya ada pra dan pasca, karena anggota DPRD itu selain dikaderisasi melalui partai politik, setelah mereka duduk juga ini ada pengkaderan yang sudah disampaikan oleh tadi Pak David dari Demokrat. Di dalam Permendagri 1133 2017 itu mereka wajib mengikuti kegiatan orientasi DPRD. Itu 1 tahun dibatasi maksimal 6 kali.
Sehingga mungkin indikator yang bisa ditambahkan itu adalah indikator keterwakilan kaderisasi melalui BIMTEK pendalaman tugas DPRD. Jadi mereka itu melakukan BIMTEK pendalaman tugas dalam 2 skema, yaitu skema pertama BIMTEK yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam hal melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Kemudian BIMTEK yang kedua itu adalah BIMTEK yang dilaksanakan oleh partai politik dan itu dibiayai oleh APBD. Sehingga ini bisa menjadi salah satu indeks peningkatan yang daripada indikator yang tadi sudah disampaikan. Apakah ini bagian dari hal tersebut atau tidak? Karena ini yang melaksanakan juga adalah partai, namun dalam kapasitas mereka adalah anggota DPD. Jadi itu paling terakhir Pak Frans. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kris. Ya ini statement atau tanggapan terakhir dari peserta FGD hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk di penghujung acara FGD. Sudah cukup lama kita di sini sama-sama berdiskusi membahas Indeks Demokrasi Indonesia untuk 22 indikator. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu hadir di sini, atas partisipasi aktif semua Bapak Ibu di sini, dan atas kesediaannya waktu untuk bisa mengikuti FGD sampai akhir FGD ini. Bapak Ibu, saya mengucapkan menyampaikan permohonan maaf atas nama saya pribadi dan rekan-rekan penyelenggara apabila dalam penyelenggaraan FGD ini ada hal-hal yang kurang berkenan yang kami lakukan selama beberapa jam kita berinteraksi. Bapak Ibu, untuk FGD saya selaku fasilitator menutup FGD ini, saya tutup untuk FGD ini, saya kembalikan ke MC. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Prasaja Arifianto selaku fasilitator kegiatan FGD. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian FGD-ID 2022 tahun anggaran 2023 Provinsi Gorontalo. Pada hari ini telah selesai. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu selama kegiatan FGD dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan. Akhir kata, kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman Bapak Ibu, kami menyediakan buka puasa bersama yang ada di sana dekat musola. Iya, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu ada yang mau memimpin ini? Tausiah Pak Bahrin? Bisa? Pak Dian. Bapak Ibu, apa namanya untuk buka puasa tersedia di sebelah, boleh dibawa ke sini. Kayaknya nyaman di sini ruangannya untuk makan karena ada meja, atau mau di sana juga boleh. Gitu. Ya, di sini nggak apa-apa dibawa ke sini. Bawa di sini tuh. Ini mau pulang sudah berapa?
Jadi kita pasien tidak boleh ini kita berapa? Ini tidak boleh. Kalau kan di kabupaten, ini kan bukan di provinsi. Lalu kita ulang, kahari. Berjalan. Kalau ada satu surat itu keluar, kalian mau? Ke provinsi bilang. Ya, sekali mau dibuka. Lagu apa? Bukan posisi. Dan tekennya tapi mau dapat suara 5.600 tadi 6.700 itu masih ada teknik masih boleh kenapa dia karena dari suara itu status yang sebagainya nah kita teknik itu kalau mau mencari sekali nanti pak dari ini terus mau dapat posisi gimana pak sudah siapa ya berarti kalau itu dibuat posisi air putih ini pak prakondisi ada trompet